Kalau menurut aku sih sertifikasi itu penting ya, terutama bisa ditampang juga kan di LinkedIn. Kan LinkedIn itu juga kan, salah satu portal pertama para recruiter tuh ngelihat, "Oh kalian nih bisa apa sih?" Nah, itu tuh dari sertifikasi itu aku yakin bisa dilihat lah kemampuan kita melalui sertifikasi. Jadi menurut aku cukup penting untuk kita yang baru-baru mau masuk dunia kerja nih buat self branding-nya, biar kayak lebih stand out aja sih daripada applicants yang lain. Perkenalkan, aku Tarfi Alfa Zahra, biasa dipanggil Tarfi. Aku dari program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana. Kemarin sempat ikut studi independen di My EduSolve dengan Pathway Career Ready Track di Cycle 2. Pas cycle 1, temen aku tuh sempat mention ada studi independen, dan waktu semester 5 itu aku agak sibuk, jadi aku nggak sempat buat daftar studi independen. Dan pas udah semester 6 ada open studi independen cycle 2, aku langsung yang kayak, aku mau banget studi independen karena aku melihat, karena pas semester 6 tuh aku lagi diambang bingung banget gitu loh Kak. Kayak ini aku jurusan kesehatan masyarakat, cuma kalau dilihat secara karir path-nya, kebanyakan dari Kesmas itu yang dicari tuh K3, kesehatan lingkungan, dan sedangkan peminatan yang aku suka itu tuh epidemiologi. Nah, jadi tuh aku bingung, apa ya plan B yang bisa aku siapin buat nanti kalau aku nggak melanjutin nih career path dari aku punya program studinya sendiri. Terusnya aku mikir, aku cari-cari kan independen, karena kan studi independen tuh tujuannya untuk belajar kan. Aku cari, terusnya kan banyak option, ada yang data analis, dan data marketing, digital marketing gitu-gitu. Cuman aku tuh selalu interest di dunia HR, dan into banget HR tuh sejak aku milih di Career Ready. Karena kenapa aku milih Career Ready? Soalnya juga aku tuh pengen buat personal branding aja gitu, karena aku yakin kalau dari deskripsinya sendiri kan pas aku daftar studi independen tuh di situ dibilang bakal ada career mentoring, dan kayak mungkin aku bisa belajar personal branding nih buat nanti aku kedepannya gimana. Dan makanya aku pilih yang career ready track, karena di situ kan aku masih bingung banget tuh. Selain Career Ready kan adanya yang Microsoft Office Specialist sama data analis gitu-gitu, atau data scientist, dan aku tuh belum ada interest ke sana. Jadi aku mau yang umum dulu deh, makanya aku coba di Career Ready Track tuh Kak. Kalau dari Microsoft sendiri, aku punya 4 sertifikasi internasional, yang Project Management by PMI, Excel Associate, Excel yang Expert, sama Adobe Photoshop. Aku paling suka karir mentoring, karena di situ mentor aku tuh bisa banget diajakin curhat gitu sih. Dan aku banyak banget belajar dari itu, karena kalau di kelas biasanya kan kita cuma kelas, tapi kan kalau di career mentoring kita bener-bener komunikasi antar mentor dan kitanya. Dan aku juga lebih dekat sama teman-teman di grup mentoring sih Kak. Pas career mentoring itu kan banyak banget materi-materi gitu ya Kak, kayak setting goals sama ikigai gitu-gitu. Nah, yang paling aku gunakan sekarang tuh yang setting goals sih. Jadi kayak kalau aku mau mencapai suatu tujuan, aku harus jelasin itu secara spesifik dan gimana cara-caranya untuk dapat ke tujuan itu. Dan itu yang aku pakai pas aku daftar ISMA kemarin. Itu juga aku pakai untuk nyusun plan A, plan B aku setelah lulus saat ini gitu sih Kak. Walaupun masih kayak umum, kayak abstrak banget, cuma aku udah tahu aku mau kemana dan apa yang harus aku lakukan. Dan jadi udah ada plan A, plan B-nya gitu kalau aku nanti lulus. Terusnya juga aku suka banget sama materi CV sama LinkedIn. Jadi teman-teman aku tuh kalau ngeliat LinkedIn aku tuh kayak tanya, ini gimana sih Vi caranya? Jadinya aku malah bantuin mereka juga gitu sih. Enak juga sih jadinya aku bantuin orang kan untuk di LinkedIn-nya gimana. Kan itu bagus juga buat self brandingnya nanti mereka sendiri. Kalau dari pembelajarannya di Career Track sendiri, aku sangat terimpact tuh dari Excel. Karena kan aku kesehatan masyarakat, jurusan peminatannya epidemiologi, which kita tuh main data banget.
Dan kalau untuk ngebersihin data, gue clearing data, masukin data semuanya kan di Excel. Dan semenjak aku punya sertifikasi internasional ini kan jadi untuk mendapatkan sertifikasi itu aku belajar dong, belajar menyeluruh, dan aku akhirnya kayak sekarang pas skripsian ini aku jadi tahu gimana walaupun aku skripsinya kualitatif tapi itu sangat berguna banget pas aku masukin coding buat ngolah datanya sendiri gitu sih Kak. Sebenarnya aku tertarik ISMA dari ISMA cycle 1. Dan pas cycle 2 buka, aku kayak, wah, this is my last shot banget. Karena aku di situ posisinya udah semester 6. Dan semester 6 tuh bener-bener semester terakhir untuk bisa daftar. Karena mereka kan kita berangkatnya semester 7 gitu. Nah makanya tuh aku konsul lah ke Kak C. Sini Kak, aku tuh mau daftar untuk exchange loh. Dan aku kayaknya mau matengin. Dan di ISMA ini tuh objectives-nya kita tuh harus belajar dari outside our study program gitu. Jadi aku pengennya tadi tuh mengambil kesehatan juga, cuma mengingat objectives-nya si ISMA ini seperti itu, aku merasa kok, oh ini kesempatan aku buat mungkin kita matengin nih plan B kita, mungkin kita bisa jadi HR atau people management gitu. Dan akhirnya aku konsul lah ke Kak C, Kak kalau misalkan mau jadi HR, maksudnya punya basic-basic HR, apa nih course yang harus aku ambil? Ini universitas yang aku mau. Jadi sebelum aku daftar ISMA tuh aku dikasih list universitas, di situ mereka udah disediain tuh course yang mereka sediain. Nah, aku konsul Kak C dan Kak C akhirnya point out kayak 4 course dan aku akhirnya oh ya udah aku ambil course itu. Pas aku baca-baca juga kayak oh ya linear dan aku kayaknya bakal bisa di sini walaupun itu sosial semua kan. Ya udah akhirnya aku daftar dan aku juga bikin esai. Terus ini juga sempat ditanya-tanya terus sih sama update-nya sama Kak C, gimana esainya udah aman, udah gitu-gitu. Cuma aku nggak yang konsul tentang esainya juga sih ke Kak C. Kasian banget nanti, banyak banget bebannya. Saya udah akhirnya pas pengumuman aku kabarin Kak C dan aku sempet latihan interview juga walaupun interview kerja, jadi aku seakan-akan itu lagi interview aja tuh sama interviewer ISMA-nya, seakan-akan gitu, seakan-akan mau interview aja lah, membiasakan diri untuk ngomong di depan orang, depan layar kayak gini, itu sih Kak. Aku di University of Page, Hungary. Di situ aku ambil 4 course, Global Education, Organizational Behavior, Sustainability and Development of Environment, sama Social Development. Kalau selama ISMA itu aku di Hungary itu selama 5 bulan kurang lebih. Dan di sana itu aku ketemu banyak banget tipe orang. Aku kira selama kuliah dan ngikutin banyak aktivitas di luar kampus kayak studi independen kayak gini, aku tuh udah cukup ketemu sama tipe-tipe orang. Dan ternyata pas aku di luar sana, aku ketemu lebih banyak tipe-tipe orang lagi. Dan jadinya aku belajar banyak dari mereka. Kayak terutama aku tuh deketnya sama anak-anak international student juga kan. Dan mereka juga orang-orang Southeast Asia, jadi kayak kita cukup relatable sama culture yang ada, culture satu sama lain tuh cukup relatable. Tapi yang paling aku sangat kagum itu, aku tuh ngerasa kalau di Indonesia tuh waktu tuh terasa sempit banget untuk orang-orang di sekeliling kita tuh kayak udah nentuin misalkan, oh ini habis SMA kalian harus langsung kuliah ya, kalian habis kuliah langsung kerja ya, nikah ya, gitu-gitu loh. Nah kalau di sana tuh aku nggak ngerasa ada pressure kayak gitu. Dan teman-teman aku pun kayak, oh mereka yang ngambil gap year dulu aja biar mereka tuh tahu mereka tuh maunya apa. Dan kayak selama kuliah pun mereka masih tetap explore. Bahkan kayak ada yang beberapa kali gonta-ganti faculty karena mereka merasa kayaknya this is not my passion. Jadi mereka ganti. Cuma mereka kayak dedicated sama their current faculty yang mereka belajar gitu. Mereka tetap bertanggung jawab juga. Karena gue udah changing faculty kayak around 2-3 kali, kayaknya gue harus cari part time nih gitu-gitu. Jadi mereka tuh kayak responsible enough after what they act gitu loh. Itu sih yang paling aku rasa bedanya tuh kayak nggak ada
pressure dari society-nya gitu. Karena orang sana tuh benar-benar individualis banget, kayak benar-benar aku tuh kadang kaget. Ini aku selalu overthinking kayak, aduh kamu pakai baju ini pasti nanti diliatin orang aneh. Terus saya kayak, enggak, gak ada yang bakal ngeliatin. Mereka kayak punya, mereka jalan hidupnya mandiri sendiri-sendiri, gak mikirin orang lain banget. Tapi overall di sana benar-benar orangnya tuh open banget, dan apalagi tentang Indonesia mereka tuh sangat excited karena kebetulan di University of Page tahun lalu itu Indonesia menang di country presentation, dan angkatan aku juga kita menang di country presentationnya. Kayak jadi kalau setiap minggu itu kayak BEM sana tuh buat country presentation, jadi kayak each country presenting their own culture, mulai dari PPT, terus ya kayak their songs, their food, kayak jadi kayak waktu itu aku sama teman-teman aku masak makanan Indonesia, dan kita kayak ajarin mereka gimana, apa aja sih culture yang Indonesia punya, dan kita juga jahilin mereka dengan kita ajak mereka main game 17-an yang kayak, karena di sana nggak ada pupuk ya, jadi kita pakai apa ya waktu pakai bakwan. Jadi kita bikin lomba makan bakwan, sama mereka kita suruh masukin pensil dalam botol. Jadi kayak bayangin aja bule yang nggak bisa jongkok harus jongkok buat masukin pensil ke dalam botolnya. Dan itu sangat asik sih, kayak bisa dicek lah di ISMA page, itu bagus banget soalnya. Jadi kangen. Pulang dari ISMA kayak cuma 2 minggu di Jakarta, habis itu aku langsung ke Bali buat lanjutin skripsi aku, karena kebetulan aku sekarang udah semester 8, jadi mau ngejar skripsian, mengingat teman-teman aku udah pada sidang, jadi kayak ada FOMO-nya gitu. Jadi sekarang ini aku lagi persiapan buat sidang skripsi nanti, karena aku tanggal 10 aku sidang skripsi. Jadi aku ada 2 plan sebenarnya. Aku tuh sekarang lagi daftar namanya bridging course buat anak semester akhir kayak aku yang mau melanjutin ke S2 ke luar negeri. Itu dari Dikti, dan kemarin tuh aku sudah daftar, cuma sampai sekarang belum ada pengumumannya. Dan rencananya plan A aku, kalau aku dapat beasiswa ini kan aku jadi dapat mentoring sama dapat beasiswa untuk TOEFL dan IELTS. Itu kan lumayan kan ya untuk preparation mau daftar uni S2-nya. Nah, kalau misalkan aku dapat, amin, itu aku mau rencananya tahun ini aku daftar mungkin S2 di US dan Erasmus Mundus, itu kayak semacam beasiswa juga tapi buat di Uni Eropa. Dan kalau misalkan amit-amit gak dapet beasiswanya, aku mungkin balik ke Jakarta buat starting internship aja sih, lagi cari-cari juga intern yang mungkin bisa aku jalani nanti di Jakarta. Kalau aku ambil S2 itu berarti aku melanjutkan studi aku di kesehatan masyarakat kan. Nah, untuk School of Public Health yang bagus itu sebenarnya di US. Karena US tuh lebih ke practical. Kalau misalkan yang di Europe sama UK tuh mereka lebih bikin artikel gitu. Nah, kalau yang di US tuh baru practical gitu. Dan aku tuh pengen nyarinya yang practical sih, Kak. Dan kalau di US pun aku udah sempet tanya-tanya sama kating-kating aku yang di sana. Katanya memang bagus kalau untuk S2-nya, terutama di public health-nya. Tuh. Dan kalau secara QS ranking pun public health school terbaik ya ada di US, di Johns Hopkins ini. Tuh. Kalau menurut aku sih sertifikasi itu penting ya, terutama bisa dipampang juga kan di LinkedIn. Kan LinkedIn itu juga kan salah satu portal pertama para recruiter tuh melihat, oh kalian nih bisa apa sih? Nah, itu tuh dari sertifikasi itu aku yakin bisa dilihat lah kemampuan kita melalui sertifikasi. Jadi menurut aku cukup penting untuk kita yang baru-baru mau masuk dunia kerja nih buat self-brandingnya, biar kayak lebih stand out aja sih daripada applicants yang lain. Aku seneng banget, sebenarnya aku berterima kasih sudah diterima waktu itu di My EduSolve, jadi aku bisa belajar banyak hal,
Dan aku yang sekarang itu juga part of support dari My EduSoft-nya sendiri karena sudah dibantu dari mentoringnya serta sertifikasi internasionalnya yang quite impactful for my life now. Ya, terima kasih. Jadi better memang untuk mencari sertifikat internasional di My EduSoft.